Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fatimah Salikah Dwi Cahyani dengan NIM 4412101075 semester 5 kelas kapal C pagi. Pada saat ini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman saya mengenai bab 4 yang berjudul mengintegrasi iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Ada beberapa subbab pada bab 4 ini. Yang pertama, A. Menelusuri konsep dan urgensi Islam, iman, dan ihsan dalam membentuk insan kamil atau manusia sempurna. B. Menanyakan alasan mengapa iman, Islam, dan ihsan menjadi persyaratan dalam membentuk insan kamil. C. Menggali sumber teologis, historis, dan filosofis tentang iman, Islam, dan ihsan sebagai pilar agama Islam dalam membentuk insan kamil. D. Membangun argumen tentang karakteristik insan kamil dan metode pencapaiannya. E. Mendeskripsikan tentang esensi dan urgensi iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. F. Rangkuman tentang bagaimana menjadi insan kamil. G. Tugas belajar lebih lanjut mengenai proses belajar menjadi insan kamil. Yang pertama, A. Menelusuri konsep dan urgensi Islam, iman, dan ihsan dalam membentuk insan kamil atau manusia sempurna. Yang pertama itu ada konsep insan kamil atau manusia sempurna. Insan kamil adalah konsep dalam Islam yang merujuk kepada individu yang mencapai tingkat kesempurnaan spiritual, moral, dan etika. Lalu, konsep insan kamil juga menggambarkan individu yang seimbang dalam hubungannya dengan Allah, sesama manusia, dan lingkungan sekitarnya. Yang kedua, konsep Islam. Konsep Islam adalah agama monoteistik yang didasarkan pada ajaran Al-Quran dan Sunnah atau tradisi Rasulullah Muhammad SAW. Lalu, pentingnya Islam dalam membentuk insan kamil adalah memberikan kerangka kerja moral, etika, dan hukum yang harus diikuti oleh individu muslim dalam hidup mereka. Ini mencakup hukum syariah, etika sosial, dan tuntunan dalam beribadah. Yang ketiga, konsep iman atau kepercayaan. Iman adalah dasar dari keyakinan seorang muslim. Ini mencakup keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, para rasulnya, kitab-kitab suci, malaikat, hari akhir, dan takdir Allah. Iman yang kuat adalah landasan utama untuk menjadi insan kamil karena membangun hubungan yang kuat dengan Allah dan memahami ajaran-ajarnya dengan benar. Yang kelima, urgensi Islam, iman, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Islam memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana mencapai status insan kamil. Iman adalah pondasi dari kehidupan seorang muslim. Tanpa iman yang kuat, sangat sulit untuk mencapai kesempurnaan spiritual dan moral. Membentuk insan kamil adalah tujuan utama dalam Islam karena mencapainya berarti mencapai kedekatan dengan Allah dan berkontribusi positif dalam masyarakat. Dalam rangka menjadi insan kamil, seorang muslim harus terus-menerus belajar, beribadah, dan berusaha untuk mempraktikkan Islam, iman, dan ihsan dalam semua aspek kehidupannya. B. Menanyakan alasan mengapa iman, Islam, dan ihsan menjadi persyaratan dalam membentuk insan kamil. Yang pertama, iman sebagai dasar kepercayaan. Iman adalah dasar dari keyakinan seorang muslim. Tanpa iman yang kuat kepada Allah, para rasulnya, kitab-kitab suci, malaikat, hari akhir, dan takdir Allah, seseorang tidak akan memiliki dasar yang kuat untuk mencapai kesempurnaan spiritual. Yang kedua, Islam sebagai panduan hidup.
Islam adalah panduan lengkap dalam kehidupan seorang muslim. Ajaran Islam mencakup hukum-hukum, etika sosial, dan moral yang harus diikuti oleh seorang muslim. Yang ketiga, ihsan sebagai bentuk kesempurnaan. Ihsan adalah konsep dalam Islam yang mengajarkan untuk menjalani hidup dengan penuh kesempurnaan dan tulus. Yang keempat, keseimbangan dan keselarasan. Insan kamil adalah individu yang seimbang dan selaras dalam hubungan mereka dengan Allah, sesama manusia, dan alam sekitar. Yang kelima, tujuan hidup dalam Islam, salah satu tujuannya adalah mencapai kedekatan dengan Allah dan menjadi hamba yang baik. Iman, Islam, dan ihsan adalah sarana untuk mencapai tujuan ini. Kontribusi positif dalam masyarakat. Ihsan kami tidak akan mencapai kesempurnaan dalam aspek individu, tetapi juga berkontribusi positif dalam masyarakat. Mereka adalah teladan bagi orang-orang lain dalam hal moralitas, etika, perilaku yang baik. Yang C, menggali sumber teologis, historis, dan filosofi dengan iman, Islam, dan ihsan sebagai pilar agama Islam dalam membentuk insan kamil. 1. Menggali sumber teologis, historis, dan filosofis tentang iman, Islam, dan ihsan sebagai pilar agama Islam. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di atas, kaum muslimin menetapkan adanya 3 unsur penting dalam agama Islam, yakni iman, Islam, dan ihsan sebagai satu kesatuan yang utuh. Tetapi kaum muslim Indonesia lebih familiar dengan istilah akidah, syariat, dan akhlak sebagai 3 unsur atau komponen pokok ajaran Islam. Masalah keimanan adalah masalah fundamental dalam Islam. Jangan sampai manusia merasa sudah beriman padahal imannya keliru karena tidak sejalan dengan kehendak Allah. Al-Quran surat As-Sabah surat ke-34 ayat 51 sampai 54 menggambarkan penyesalan manusia sebagai kematiannya karena ketika di dunia ia memiliki keimanan yang keliru. Dengan arti, dan alangkah hebatnya jika kalau kamu melihat ketika mereka orang-orang kafir terperanjat ketakutan pada hari kiamat, maka mereka tidak dapat melepaskan diri dan mereka ditangkap dari tempat yang dekat untuk dibawa ke neraka. Dan di waktu itu mereka berkata, kami beriman kepada Allah. Yang kedua, menggali sumber teologis, historis, dan filosofis konsep insan kamil. Yang pertama, konsep manusia dalam Al-Quran. Yang kedua, unsur-unsur manusia membentuk insan kamil. Lalu selanjutnya bagian D, membangun argumen tentang karakteristik insan kamil dan metode pencapaiannya. Untuk mencapai derajat insan kamil, kita harus dapat menundukkan nafsu dan syahwat hingga mencapai tangga nafsu mutmainnah sebagai firman-Nya surah Al-Fajr surat ke-89 dari ayat 27 sampai 30 dengan arti, hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku, masuklah ke dalam syurgaku. Ulama sufi antara lain Imam Al-Ghazali menjelaskan 7 macam nafsu sekaligus 7 tangga sebagai proses taraqi atau menaik manusia menuju Tuhan, yaitu 1. Nafsu amarah 2. Nafsu lawamah 3. Nafsu mulhimah 4. Nafsu mutmainnah 5. Nafsu radiyah 6. Nafsu mardiyah 7. Nafsu kamilah. E. Mendeskripsikan tentang esensi dan urgensi iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Insan kamil atau manusia sempurna merupakan tipe manusia ideal yang dikehendaki oleh Tuhan. Hal ini disebabkan jika tidak menjadi insan kamil, maka manusia itu meminjam istilah Ibn Arabi hanyalah monster bertubuh manusia. Di samping itu,
ada yang lebih berat, yakni mengurangi atau syukur dalam menghilangkan karakter-karakter buruk dalam diri sendiri. Kaum Sufi memberikan tips untuk dapat menaiki tangga demi tangga, maka seseorang yang berkehendak mencapai martabat insan kamil diharuskan melakukan riyadhah atau berlatih terus-menerus menapaki makom demi makom yang biasanya ditempuh oleh kaum Sufi dalam perjalanan menuju Tuhan. Makom-makom yang dimaksud lebih merupakan karakter inti, dimulai dengan menentukan karakter inti taubat, kemudian makom kedua, makom ketiga, dan makom seterusnya. G. Tugas belajar lebih lanjut atau proyek belajar menjadi insan kamil. Menurut Al-Quran, manusia sebenarnya merupakan makhluk yang secara potensial insan kamil. Pada ayat surat Al-Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 70, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Namun demikian, kesempurnaan adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendekati derajat kesempurnaan. Menurut ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia telah diberi anugerah berupa seorang nabi dan rasul sebagai suri tauladan. Dalam ayat surat Al-Quran surat Al-Ahzab surat ke-32 ayat 21, dengan artian sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Baik, sekian presentasi dari saya, dari Fatimah. Jika ada salahnya, jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.